Hai semua, gue Wasa dan hari ini lagi ada di Bangkok. Mau jemput iPhone 17 series kenanya, dan sebenarnya bingung sih mau bikin konten apa. Karena mikir cara logika aja, anjir X-Max keren banget. Salah fokus, sorry. Apa ya, kalau mau bikin unboxing, ini kan gue juga bareng sama teman-teman yang lain. Pasti pada bikin unboxing semua. Terus juga unboxing isinya juga begitu-begitu doang. Itu Suzuki GSX keren banget. Oke. Wah, Bangkok. Gue malah sebenarnya tertariknya pengen jajan-jajan apa namanya? Anjir, suaranya enak banget. 4 silinder inline tuh menyenangkan. Fokus lagi bahas gadget. Oh iya bener. Enggak, ke distract aja. Oke, balik lagi. Belum lagi Indra juga dari tuh Tech Life udah bikin videonya banyak soal iPhone 17. Terus si Ibro Kumar yang udah berangkat ke sana juga udah bahas, dan dia ikut lagi ke sini, nggak tahu ngapain sih itu orang. Bercanda. Kita yang lagi unboxing. Oh iya bener, niatnya gitu. Dia mau videoin apa yang kita lagi. Jadi dia mau ngonten orang-orang yang lagi ngonten iPhone gitu ya, Mi? Gila tah. Orang. Jadi bikinnya kayak vlog aja lah, udahlah. Terus yang penting durasi minimal 8 menit ya, biar bisa biar bisa dimonetize. Jadi inget dulu waktu sama Fahmi, sama Droid Lime juga. Antri ya? Ngantri iPhone sampai tiduran itu di Singapura, sekarang udah nggak boleh lagi. Ya makanya ini menjemput iPhone yang nggak pakai ngantri. Udah dipesenin, tinggal ikut ngantri aja, barangnya nanti dapet. Nah, jadi lo ambil iPhone yang mana? Yang 17 Pro. Pro kecil? Pro. Dia nyebutnya gitu deh, Pro kecil sama Pro Max. Pro gede? Pro gede. Menurut gue pribadi emang kalau ditanya yang paling worth it sebenarnya iPhone 17 best sih. Karena intinya aja kesimpulannya itu beberapa skill dari yang Pro version itu diturunin akhirnya ke bagian yang base model, which is good sebenarnya. Mungkin Apple akhirnya sadar kalau berkompetisi bedain spesifikasi jangan terlalu parah banget antara yang base model sama yang Pro. Tapi ya sekarang akhirnya diturunin, jadi makanya sebenarnya untuk seri kali ini menurut gue pribadi sih iPhone 17 base yang menjadi hitungan itu iPhone paling worth it untuk tahun ini menurut gue. Jadi kalau teman-teman ngincer yang itu ya silakan, tapi belinya nanti yang itu aja, yang apa namanya, yang resmi, gak usah beli yang jalur kayak FOMO begini ya, nanti bayar pajak, terus buat daftarin email kayak gitu-gitu, nggak usah, sabar aja. Katanya juga yang di Indonesia tuh bulan depan kok, jadi cepet gitu, bagus ya. Oke, sudah sampai di venue-nya di Central World, dan udah rame ya. Oh, ini udah ada gambar iPhone-nya juga tuh. Oke, dan ini antrian orang-orangnya. Gila, udah lama banget nggak ngeliat beginian. Terakhir sepatuan gitu ya. Ya ginilah tuh, kasih ultra wide biar kelihatan sebanyak itu. Apa? Di Central World? Ini orang-orang juga udah pada mesen sih, udah pada mesen di websitenya, dan udah tinggal pick up aja. Keren ya? Kai. Oh, finally masuk di mall, di dalam mallnya. Oke, finally masuk ya. Gerah loh, ternyata kalau emang di dalam mall jadi ngikutin jam mallnya. Mangelan sekarang jam berapa? Tolong. Jam 9:16. Oh, naik ke atas. Tuh. Nah, udah sampai, ternyata masih mengantri lagi. Nih tempatnya iStudio by Copper Wire. Ya. Ya udah. Tuh, casing-casingnya sudah bertebaran. Oke, akhirnya boleh masuk, tapi emang belum ngambil barangnya. Kita mainkan displaynya dulu ya.
Ini yang di depan gue adalah iPhone Air. Ada warna putih sama warna hitamnya. Gue prefer warna putih sih ternyata. Kalau teman-teman ngambilnya ya. Tuh, ini warna hitamnya. Kalau warna hitam sebenarnya bagus. Dan bagian pinggirnya juga sebenarnya ini kan glossy, gampang nyeplak jari. Tapi ini ternyata tidak begitu gampang nyeplak jari. Dan kelihatannya makin slim sih kalau warna hitam. Logikanya sama kayak misalkan kita beli mobil LCGC gitu kali ya, yang biasanya mobilnya kecil. Kalau beli warna putih itu kelihatan lebih besar ketimbang yang warna hitam. Tuh, warna putihnya bagus tapi ini beneran deh. Tuh, detailnya ya. Ada glossy-glossy di bagian yang frame kamera aja, sisanya matte dan logo Apple-nya glossy. Tapi kalau yang warna putih, pinggirannya tuh guys. Nah, nyeplak banget sidik jari toh. Ya walaupun ujung-ujungnya ditutupin casing sih. Iya kan? Tapi ini warna putihnya bagus. Suka gue. Dan feels-nya beneran kokoh banget. Berasa lebih kuatnya tuh lebih kuat daripada S25 Edge kali ya. Rigid banget gitu loh. Ini walaupun tekan-tekan gitu kayak lebih oke sih. Beneran. Nice. Kalau yang hitam nih, coba ya gue detailin lagi. Tuh, gampang nyeplak ternyata bagian belakangnya yang warna hitam. Kalau kena cahaya glossy seperti ini tipis. Dan karena pinggiran sininya dia nggak boxy kotak, dia ngelengkung, jadi bagian edge-nya di tangan kita tuh enak, nggak sakit gitu dipegang. Mantap, keren. Terus yang ini iPhone 17-nya. Ini ada display warna biru. Dia birunya lebih muda ya ketimbang yang iPhone 16 nih. Kalau ini iPhone 16 birunya seperti ini. Oh, maaf. Tuh. Birunya lebih tua kalau yang 16, kalau yang 17 dia lebih muda. Nih. Kayak gitu, guys. Dia warnanya tua di bagian frame ininya ya, kameranya. Sini glossy juga, sama ininya glossy tombol kameranya. Oke. Nothing new sih dari bodinya, sama-sama aja. Bagus. Warna birunya. Ini warna hijaunya. Nah, kayak gini. Dia warnanya warna muda ya. Lebih ke warna pastel gitu. Yang bagian frame kamera warnanya tua beneran. Ini oh. Oke, dan ini ada warna ungunya. Nah, warna ungunya juga tuh kelihatan. Dia tua di bagian frame-nya juga warnanya, dan sini juga nih bagian kameranya. Wah, oke, dan ini dia yang utamanya. Yang ini pemain utamanya, yang warna oranye seperti ini. Wah, bagus oranye. Menurut gue sih bagus ya, karena oranye bener-bener oranye. Dan dipegang ini yang Pro Max, padahal dipegangnya lebih enak loh guys. Ya karena dia nggak boxy, patah gitu, ini melengkung gitu ya. Jadi enak. Dan ini tuh jadinya karena menurut gua oranye tuh nggak norak kenanya. Yakin sih nanti akan ada beberapa Android yang ngikutin juga warnanya. Ini teman-teman tinggal tutupin casing aja warna hitam, pasti akan kebuka di bagian frame kameranya ini. Dan tetap aja mayoritas nanti akan jadi warna hitam, tapi warna color hero-nya ini tetap kelihatan. Dan akhirnya ya gengsi kalian dapet lah kalau ini adalah iPhone terbaru, karena sininya warna oranye ketimbang kalian beli yang warna putih. Yang mana sebenarnya lebih bagus sih warna putih itu ya. Nah, warna putih itu lebih bagus, tapi kalian pakai casing yang warna oranye, jadi kayak nggak aslinya warna oranye tuh kayak kurang gitu kalau menurut gua. Nice lah ini, bagus kamera depannya. Ini bisa jadi begitu tuh. Ini nih yang menurut gua menarik, bisa portrait, bisa landscape tanpa harus kita biasa begini atau diubah gini, itu udah nggak perlu lagi. Oke, ini yang warna oranye-nya. Terus ini yang warna navy-nya, which is good. Ini buat teman-teman yang suka warnanya kalem, ini pilihannya cuma ini sih menurut gua, karena yang warna hitamnya tidak diadakan sama Apple. Kemungkinan ada di iPhone 18 nantinya. Cuma ini kalau kalian pakai casing warna hitam dan mungkin kalian berada di dalam ruangan atau di indoor yang mungkin agak-agak gelap gitu ya, akan kelihatannya ya jadi warna hitam sih.
which is good. Dipegangnya juga makin enak loh, lembut di bagian palm tangan kita sini. Gara-gara ya ini nggak nggak tajam boxy kotak gitu, aman. Dan yang itu nih warna putih nih terakhir ya. Gue punya pendapat sendiri soalnya. Nah, kalau yang warna putih ini emang jujur bagus. Ini bagus banget buat kalian yang mau nyari aman, buat dipakai dan dijual lagi, dan mungkin juga pakai casing apapun warna putih itu selalu masuk, dan casingnya juga tetap stand out, tetap kelihatan. Nah, cuma ini kalau kita ngelihatnya lurus kayak gini bagus ya sebenarnya tuh, bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Tapi ketika ada di satu angle tertentu kayak ini dimiringin dikit menuju yang lebih gelap, nggak kena cahaya langsung dari atas, kelihatan kayak ada apa gitu di bagian pinggir kotak gini, kayak ditempelin MagSafe atau kayak ditempelin plaster kayak gitu-gitu gue ngelihatnya. Cuma ketika kena cahaya, sumber cahaya kan sana cahaya nih ya sebelah kiri nih, kita puterin ke kiri tuh bagus. Tapi kalau sebelah sana agak gelap gitu ya, miringin gini tuh jadinya begitu. Tapi efek two tone sih, dua warna gitu bagus ya. Gimana selera teman-teman lah, kayak gimana duit kalian lah ya. Yang belum siapa? Oke, giliran gua unboxing. Yang harus di unboxing, tidak boleh tidak ya. Kalau gue sukanya nyobek yang bagian bawah doang sih. Bawah. Udahlah tuh, udah kelihatan. Habis itu dibuka sininya. Beda loh, ini ada apa? penjualannya apa sih? Mana? Ya dikit sih. Oh iya. Print-printannya ada agak kayak mumbul-mumbulnya dikit gitu sih. Oke. Tuh kan? Norak warnanya. Norak, dan emang wajib di casingin, tapi ketika casing warna hitam akan kelihatan ini oranye-nya. Terus gue taruh di meja, tahu ini yang handphone paling baru walaupun tidak paling mahal. Mungkin gue tulis di sini 1 terabyte cash gitu kali ya. Padahal 512. Oke, bagus sih guys. Dan Warnanya bandingin sama rambut. nah, ini yang penting. Dan casingnya gue pasti pakainya yang milihnya yang hitam sih. Gitu. Sesuai warna oranye. Dan ya udah sih, paling segini aja videonya kali ya, menjemput iPhone, karena di belakang sana masih rame, harus nunggu antriannya, tapi nggak nunggu gimana nunggu dipanggil sih guys, karena kan udah order juga by online gitu. Dan ya udah, paling segini aja video impresi pertama dari gue terkait iPhone. Pokoknya balik lagi, kalau teman-teman itu nyari yang worth it, iPhone 17 base itu udah oke banget untuk tahun ini, karena beberapa fitur flagship itu diturunkan juga ke yang base-nya. Jadi berasa lebih worth it, apalagi harganya juga katanya sama ya dengan yang versi tahun lalunya, iPhone 16-nya. Dengan peningkatan yang lumayan buat kalian yang Apple fanboy, yang emang bukan fanboy juga sih gue nyebutnya, tapi adalah teman-teman yang terbiasa pakai ekosistem Apple, kebiasaan pakai iPhone, sekarang mau ganti, menurut gue oke. Karena selain fisiknya yang berbeda, ternyata kemampuan jeroannya dari yang iPhone 17 base, walaupun fisiknya mirip sama yang iPhone 16, kita dikasih lebih gitu kalau menurut gue. Dan kayak biasa, jangan lupa juga buat casing-casing yang ready, yang udah gue coba-cobain, pastinya kalian beli Zek lah, pilihannya ada banyak guys tuh ya. Dan Zek itu juga udah tersedia di Apple Store pastinya tuh, ada garansinya, ada yang bundlingan lagi tuh, dapat casing, dapat tempered glass, dapat kepala charger juga, premium protect power bundle. Wow. Oke, dah itu aja paling ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.